Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini gue bakalan sharing 8 tips buat makeover kamar lo supaya jadi lebih estetik. Without further ado, let's get started. Oke, kita mulai dari step pertama atau tip number 1. Itu adalah bikin mood board dan layout. Jadi kalau mood board itu fungsinya adalah buat lo nentuin tema apa yang mau lo bawa ke dalam kamar lo. So make sure it represents your personality, your favorite things, favorite color gitu, and how to make it aesthetic gitu. Lo kayak bisa banget cari-cari inspirasi di Pinterest, di YouTube, di Instagram gitu. Jadi gather dulu gambar-gambarnya yang lo mau, kira-kira moodnya mau kayak gimana, and then make it your own gitu. Apa yang membedakan yang ada di Pinterest, di YouTube, di Instagram dengan apa yang akan ada di dalam kamar lo. Dan make sure lo bikin satu kayak color palette. Jadi warna-warna apa aja yang akan lo integrate ke dalam kamar lo sesuai dengan personality lo. Kemudian next stepnya masih di tip yang pertama itu adalah lo research dulu furniture. Jadi kan kalau misalnya lo udah bikin mood board gitu, lo pasti udah kayak punya gambaran gitu ya, furniture apa yang lo punya dan furniture apa yang harus lo tambah ke dalam kamar lo gitu, atau menggantikan furniture yang lama. Thus lo research dulu, misalnya lo mau beli barang di IKEA atau mau beli barang di Informa atau beli barang di mana lagi sih, Shopee, Tokped gitu ya. Jadi lo kayak make sure dulu itu ukurannya segimana. Jadi apakah warna aslinya itu sesuai sama color palette yang udah lo tentuin di mood board lo. Mungkin juga soal harga sih ya. Jadi kayak ada hal-hal yang kayak di IKEA lebih mahal, di Shopee ada gitu yang mirip-mirip gitu. So research dulu sebelum you even begin melakukan sesuatu ke kamar lo. Next thing you wanna do adalah bikin layout. Cara bikin layout tuh gampang banget. Sebenarnya lo tuh tinggal sketch aja floor plan kamar lo kayak gimana bentuknya. Tapi kalau misalnya lo mau lebih gambaran yang lebih hidup gitu ya, yang supaya lo punya kayak kira-kiranya kayak gimana, lo bisa pakai aplikasi Planner 5D. Nah, fungsinya adalah untuk layout ini supaya lo bisa nentuin placement dari furniture lo dan apa yang kira-kira mau lo beli gitu ya, itu placingnya lebih bagus kayak gimana gitu. Apakah ngadep sini, apakah sebenarnya si kasur emang harus diganti gitu. Misalnya dari lu bikin layout itu ketahuan tuh mana yang better, mana yang bisa diusahain pakai yang udah ada. Which brings us to the second tip atau step number 2 adalah lu bikin measurement. Jadi you have to measure everything gitu, bener-bener dari kamar lo, ukuran tembok sebelah sini berapa, yang belakang berapa, yang samping berapa. Kalau misalnya ada siku pun lu ukur gitu kan. Jadi supaya lu gampang bikin floor plan-nya. Furniture yang lo udah punya gitu, yang mau lo pertahankan, juga lo ukur gitu loh. Let's say lo punya kasur 160x200, tapi bed frame-nya pasti lebih dari 160x200 ya kan, kalau lo punya bed frame. Jadi kayak mungkin ukurannya jadi 210x170 gitu maybe. Make sure banget ukuran yang lo masukin ke dalam aplikasi atau lo bikin di gambar dengan skala gitu ya, itu udah sesuai banget sama ukuran aslinya. Kenapa? Karena itu penting banget kalau lo mau nyelipin satu barang yang ukurannya tuh tipis, beda tipis banget gitu. Itu yang gue lakukan di kamar ini. Bed frame-nya itu kanan kirinya ada nakas warna hitam supaya ngebalance warna si headboard yang warna hitam dominan banget gitu. Sedangkan kalau misalnya dia warna hitam sendiri di kamar ini kan itu udah pasti kayak nggak nyambung gitu kan. Jadi dia harus ada temennya tapi yang nggak dominan juga, jadi lebih kecil. Dan itulah gunanya lo measure everything. Jadi dengan gue tahu ukuran kamar, ukuran meja yang gue mau, ukuran headboard yang gue udah punya, dan ukuran furniture yang lainnya, gue jadi tahu nih sisa space yang gue punya buat naruh si meja nakas itu berapa. Karena the last thing you wanna do, lo udah beli barang dan lo kira-kira doang tahu pas nyampe ke kamar taunya nggak cukup gitu loh. Oke, step number 3 atau tips nomor 3 adalah make use of vertical space, especially kalau misalnya lo punya space yang nggak terlalu besar di kamar lo. Why? Karena kalau misalnya lo semuanya di bawah, itu bakalan berat di bawah gitu loh, dan mata lo akan kayak terlalu ngelihat clutter di bawah gitu. Nah, fungsinya kita making use of vertical space adalah selain buat lo bisa tweak itu jadi tempat
buat lo naruh sesuatu alias tempat buat storage gitu. Bisa juga lo buat naruh elemen dekorasi dan naruh kayak personality lo di situ. Oke, kalau misalnya lo udah tahu nih lo mau naruh apa-apa aja di bidang vertikal di kamar lo. Kalau gue kan ini kayak filing gitu kan, filing my journals gitu. Nah, make sure to compartmentalize everything dan put personality di situ sesuai dengan mood board dan color palette yang udah lo bikin di awal tadi di step yang pertama. Lagi kalau misalnya lo nggak punya terlalu banyak space di kamar lo, supaya barang-barang yang perintilan gitu, yang kayak gampang banget bikin mata jadi eyesore gitu loh, karena kamar lo jadi berantakan gitu, masukin ke dalam box, masukin ke dalam keranjang, masukin ke dalam I don't know, pokoknya kompartemen. Dan itu banyak banget dijual di IKEA, super banyak banget. Di Shopee banyak ada box-box yang coklat-coklat gitu yang nggak lu gambar-gambar di situ atau lu hias-hias gitu pakai pom-pom gitu misalnya. Usahakan lu consider buat ada focal point di kamar itu. Nah, di sini gue naruh lukisan biru ini. Lo bisa kayak gini bikin ngelukis sendiri yang itu udah jadi kayak personality lo gitu kan. Bisa juga lo kayak ngecat tembok kamar lo dengan bentuk bulat gitu di belakang bed frame supaya jadi itu jadi focal point gitu, tergantung lo nentuin focal point di kamar lo tuh di mana. Tips nomor 4 atau step number 4 adalah gue kalau liat gue begini gue lagi liat catatan. Jadi consider DIY. Jadi barang apa yang udah lo punya sekarang itu apakah bisa ditweak, nggak usah lo beli barang baru gitu. Jadi that's what I did waktu gue di rumah Graha. Actually gue kan sama Dion waktu kita pertama kali nikah gitu, kita nggak punya lemari gitu ya, nggak punya lemari sendiri. Maksudnya instead of kita beli yang baru, kita pakai yang udah ada di Bogor. Akhirnya itu gue cat jadi putih dan jadinya masuk sama tema Scandinavian di rumah gue yang di Graha gitu. So what I'm trying to say is sebelum lo menentukan lo mau beli gitu, lo make sure dulu apakah barang-barang di kamar lo itu masih bisa di-tweak gitu, masih bisa diselamatkan jadi DIY gitu kan. Atau bisa juga lo kayak misalnya beli sesuatu yang completely different gitu. Jadi kayak yang gue lakuin di meja rias di sini, gue cuman pakai kaca sama ambalan gitu. Itu bisa jadi meja rias gitu. Kalau misalnya lo nggak punya space buat meja rias gitu. Karena meja rias tuh kan lumayan ya, kadang-kadang dia ukurannya tuh bisa 100 sampai 120 gitu panjangnya, dan itu ada kedalamannya lagi gitu. Jadi gue ngerti banget kalau misalnya untuk di kosan mungkin for some of you itu nggak muat gitu. Jadi coba pikirin gitu DIY apa yang kira-kira bisa make the space that you have itu works dan tetap kelihatan estetik gitu. DIY itu nggak cuman soal tweak furniture, tapi bisa juga kayak lo naruh personality di barang yang udah lo punya. Misalnya kalau selimut lo kasih pom-pom di ujung-ujungnya dengan warna yang lo suka, atau misalnya keranjang terus lo hias pakai apa, atau lo cat ulang dengan warna favorit lo gitu. Jadi bisa seperti itu, or DIY untuk focal point atau untuk elemen dekorasi di kamar lo itu kayak lo bikin sendiri, misalnya painting, misalnya quotes yang lo banget gitu. Jadi consider lo bikin sesuatu yang emang dari I guess your hands, your ideas gitu, supaya kamar itu terasanya lebih personal buat lo, lebih homey gitu, karena itu adalah buah dari ide-ide lo gitu kan. Just make it more personalized to you gitu. Alright. Alright, tips yang kelima, sorry ini gue lagi ganti spray. Tips yang kelima adalah sesimpel lo ganti bedsheet lo. Asli, gue lagi bikin video yang lain. I'm gonna make a more detailed video on how to make your bed looks enticing. Pakailah spray atau beddings yang warnanya sesuai sama color palette dan mood board yang udah lo pilih. So put on those killer sheets. Nih gue lagi ngasih contoh. Actually di sini gue beli motif ini. Ini buat di rumah gue BSD nanti. Tapi lagi gue pasang di sini buat ngasih contoh kalau nggak cocok gitu loh sama si headboard gue yang hitam. See,
Maksud gue, sorry ini berantakan banget karena gue lagi ganti spray. Jadi nggak ini bakalan kayak too much banget gitu. Ketika lo punya headboard yang dominan banget, try to use something yang lebih safe, kayak putih atau biru atau abu-abu gitu. Sebenarnya warna lain bisa, tapi as long as itu tidak dominan juga gitu loh. Jadi try to blend everything. Changing your bed sheets itu bakalan super ngaruh banget ke keseluruhan look kamar lo gitu. Jadi kayak kalau semuanya udah oke, terus lo pakai spray warna yang beda sama mood board lo atau color palette yang udah lo tentuin, itu bakalan kayak bikin everything just feels wrong gitu. Tips dari gue adalah paling gampang adalah pakai spray warna putih, karena itu mudah banget bikin feel roomnya jadi baru. Kalau lo mau coba warna lain, cari warna yang sesuai sama mood board lo yang udah lo tentuin color palette-nya. Tambahin cushions atau bantal dekorasi. Tambahin throw, maksudnya adalah selimut yang kayak gini nih. Nih, selimut kayak gini di atas bednya, jadi kayak kasur lo lebih kelihatan inviting. Oke, tips number 6 atau step number 6 adalah adding personality into the room. Jadi the biggest question yang harus lo tanya dan lo jawab sendiri itu adalah what matters to you, what is your why, you know? Karena gue dan Dion adalah orang yang close knit sama family, jadi udah pasti yang namanya family itu terintegrasi dalam kamar kita. Kayak gini nih lukisan family juga, karena kita anaknya suka banget Bali, suka banget island life, suka banget laut. Jadi dimanapun kita tinggal pasti ada elemen yang menggambarkan kecintaan kita sama laut dan Bali gitu. So I think yang harus lo perhatiin adalah itu, apa sih yang lo banget, accomplishment apa yang udah lo capai yang bikin lo bangga dengan diri lo sendiri gitu. Yang penting ada personality lo, so you can remember your why. Jadi karena di kamar itu kan kita memulai hari dan menyudahi hari itu di kamar. Jadi usahakanlah kita start the day dengan energi yang positif dan end the day dengan energi yang positif juga gitu. So sekarang kita masuk ke tips nomor 7 atau step number 7 adalah function dan dekoratif. Ada saying yang menyebutkan bahwa design over function gitu, which I'm 100% agree. Jadi itu kayak saying yang lumayan nyindir gitu ya. Desainnya bagus tapi ternyata itu nggak accessible, nggak memudahkan lo dalam melakukan aktivitas lo gitu. Jadi kayak yang terlalu kayak art piece gitu ya. Jadi cuman buat dilihat, bukan kayak in real life lo kayak nggak bisa terlalu menggunakan fungsinya gitu. Yang mau gue tekankan di sini adalah sebelum lo memilih furniture gitu, coba lihat dulu peruntukannya. Gue membeli furniture itu pemikirannya adalah apakah furniture ini gue butuh cuman sekarang doang atau mau gue bawa ke rumah gue yang di BSD nantinya. So itu jadi consideration. Kalau misalnya gue mau pakai buat short term aja, kayak waktu gue zaman ngekos gitu, ada satu lemari yang kayak gue bodo amat banget gitu, gue akan beli yang murah. Gue akan nggak peduli sama estetikanya, nggak terlalu peduli. Tapi kalau misalnya gue mau pakai itu untuk jangka waktu yang lama dan mostly barang gue tuh considerationnya adalah gue pakai itu minimal 5 tahun dan punya fungsi yang lebih dari 1. Itu udah jadi kayak gue tim ogah rugi. Jadi kalau misalnya lo lihat, kenapa sih kok Kak belinya di IKEA mulu Kak gitu, karena penggunaan gue tuh buat jangka panjang gitu. Gue mikirin 5 tahun, kalau bisa 10 tahun gue nggak ganti gitu, paling gue tweak dikit gitu. Jadi take that into consideration. Kalau misalnya emang lo buat jangka panjang, nggak apa-apa splurge sedikit di awal, tapi untuk kedepannya itu akan memudahkan lo secara financial gitu, karena itu kayak lo berhemat aja sih, jadi kayak lebih value barangnya gitu kan. Nah itu satu. Kemudian yang kedua adalah coba lo sebelum beli furniture itu lo assess dulu kebiasaan lo day to day-nya gimana. Lo bangun tidur apa gitu. Kalau Dion kan bangun tidur pengennya cari kopi, thus dia bikin coffee corner di sebelah bedside-nya dia gitu kan, di meja kasihnya dia. Nah karena kita mau masang TV di sini dan otomatis harus punya meja TV,
kita juga butuh tempat buat naruh barang kan, baju maksud gue. Jadi si meja TV itu berfungsi juga menjadi lemari baju gitu loh. Jadi satu barang fungsinya ada dua, minimal dua gitu. Jadi take that into consideration untuk flow your day itu seperti apa. Apakah lo butuh kopi atau lo butuh teh, terus kayak gitu. Apa kegiatan lo, aktivitas lo biasanya di kamar, dan apa yang lo butuhkan ada di dalam kamar. Apa yang lo butuhin, apa yang lo biasa kerjain di kamar itu harus bisa tetap berjalan dengan baik, if not better gitu loh. Syukur-syukur si desain yang lo bikin itu enhance the way your day flows gitu. Jangan sampai itu malah menyusahkan lo karena untuk supaya kelihatan bagus aja gitu. That's something to be considered. Ya, jadi better yet, functionnya bagus, looksnya juga bagus. The last tip, dan ini kayak bonus sih sebenarnya. Jadi consider buat nentuin lighting di kamar lo. Jadi gue adalah orang yang merasa lighting itu nggak penting ya tadinya, tapi laki gue tuh orang yang sangat peduli sama lighting, sama setting the mood gitu di dalam kamar. Jadi gue kan anaknya suka banget natural lighting gitu ya. Kalau malam ternyata setelah gue nikah sama laki gue tuh gue jadi tahu kalau malam tuh gue prefer lampu yang kuning sebenarnya. I think that's something yang you should consider, tergantung lu butuhnya dan preference lu kayak gimana. Apakah kalau siang lu butuh lighting yang terang, yang emang natural light, berarti lo harus pakai jendela lo harus gede dan bisa kebuka di siang hari, cahaya masuk. Atau kalau lo pakai gorden, mungkin pakai gorden yang warnanya terang supaya kalau siang cahayanya bisa masuk. Dan kalau malam lo prefer kayak gimana? Kalau misalnya lo prefer gelap gulita sih ya udah gitu ya, maksudnya it doesn't matter lampu apa yang lo punya gitu. Cuman kalau misalnya lo malam sukanya setting the mood, apalagi kalau suami istri ya kan setting the mood gitu yang agak cozy dan kayak lebih intimate gitu ya. Jadi consider using lampu yang lebih yellowish gitu. Mungkin mana yang lebih pas gitu buat di kamar lo, apakah lampu lantai atau bedside table gitu di meja nakas lampunya. That's something you should consider buat setting up the mood, buat elevate lagi ketika semua udah come together dan lo nambahin lighting. Itu jujur akan berpengaruh sama moodnya gitu. So there you have it. Ada 8 tips buat makeover kamar lo jadi lebih estetik lagi. Please jangan go away dulu karena gue masih ada yang mau gue sampaikan. Menurut gue penting kita makeover kamar ya, karena kita start the day, end the day di kamar. So it's important for us to have sanctuary gitu loh, something yang our place yang bisa bikin kita nyaman dan energi kita bisa relax di situ dan bisa jadi diri sendiri lah gitu. Jadi usahakanlah start small ya, go slow, it doesn't matter. Yang penting lo create sanctuary buat diri lo sendiri dengan buah tangan lo gitu, dengan buah ide-ide lo gitu. So it really feels like you, like your territory. Nah, kalau misalnya lo suka video kayak gini, please give a thumbs up. Dan kalau lo ada pertanyaan, leave a comment below, gue akan jawab. Mumpung gue belum punya 2 juta subscribers ya kan, gue masih have so much times buat ngebalasin komen-komen lo. Dan subscribe channel gue karena gue akan sangat rutin ngepost soal dekor-dekoran, tips atau makeover ya. This will help the channel in ways you cannot imagine pokoknya kalau lo subscribe channel gue. Okay, I hope you guys enjoy the video and see ya.